Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, meskipun kita masih belajar dari rumah, kita tetap harus semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, pelajaran 1 tentang sikap bersyukur. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang manfaat dan keutamaan bersyukur. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang makna bersyukur. Ada yang masih ingat apa arti dari bersyukur? Ya, betul. Bersyukur adalah ungkapan terima kasih atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi, kita harus selalu mensyukuri nikmat dari Allah ya anak-anak, seperti nikmat kesehatan badan, nikmat kesehatan pikiran dan jiwa, keimanan, kekayaan harta, kecerdasan, dan lain sebagainya. Anak-anak masih ingat lawan dari rasa syukur itu apa? Ya, betul. Lawan dari rasa syukur itu adalah kufur nikmat. Jadi, orang yang bersifat kufur nikmat adalah orang yang mengingkari nikmat dan rezeki dari Allah atau orang yang tidak pernah bersyukur. Nah, jika kemarin kita membahas tentang makna bersyukur, hari ini Miss akan menjelaskan tentang manfaat dan keutamaan bersyukur. Anak-anak, sebagai manusia sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, yakni berterima kasih atas segala nikmat yang telah kita peroleh. Dengan memperbanyak rasa syukur, maka kenikmatan dan pahala akan berlipat ganda. Nah, berikut beberapa keutamaan dan manfaat dari bersyukur. Keutamaannya dari orang yang bersyukur adalah pertama, menjadi lebih produktif dalam kesehariannya. Kemudian yang kedua, pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, selalu terlihat bahagia dan optimis. Yang keempat, mendapatkan manfaat yang kembali pada dirinya sendiri. Yang kelima, menghilangkan kesusahan dalam hidupnya. Yang keenam, mendatangkan banyak rezeki. Yang ketujuh, menambah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedelapan, mengantar kita menuju ke surga. Itu ada 8 keutamaan dari orang yang bersyukur. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat yang diperoleh dari kebiasaan bersyukur adalah yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Kemudian yang kedua, mudah menerima semua kehendak Allah. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap dermawan dalam diri. Yang keempat, merasa nikmat pemberian Allah selalu ada. Kemudian yang kelima, menjadi lebih optimis dalam menjalani hidup, serta yang keenam, hati dan jiwa menjadi lebih tentram. Nah, itu tadi manfaat yang diperoleh dari kebiasaan bersyukur. Jadi, bersyukur itu ada keutamaannya dan ada manfaatnya anak-anak. Bersyukur menurut Islam bisa dilakukan dengan perbuatan, lisan, ataupun hati. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur. Beberapa cara tersebut adalah yang pertama, syukur bil lisan. Syukur yang dilakukan dengan mengucap pujian atau kalimat thayyibah saat berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Kalimat yang biasa diucapkan adalah Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah atau wasyukurillah, dan segala bentuk syukur milik Allah. Itu adalah syukur yang dilakukan dengan mengucap pujian atau kalimat thayyibah, syukur bil lisan ya. Kemudian yang kedua ada syukur bil arkan. Syukur yang dimaksud adalah syukur dengan anggota badan, yaitu berupa amalan kebajikan melalui perbuatan baik seperti rajin beribadah dan menggunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal baik saja. Atau menggunakan tangannya untuk membantu orang lain, mulutnya untuk mengucap fakta serta perkataan baik, dan matanya untuk melihat hal-hal yang baik saja. Itu namanya syukur bil arkan ya, syukur dengan anggota badan. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, syukur bil jinan.
Apa maksudnya? Syukur bil jinan itu syukur dengan hati, dilakukan dengan menjaga keagungannya, menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh baik besar, kecil, banyak maupun sedikit semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjaga nikmat dari kerusakan. Jadi, ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dan pergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Usahakan untuk selalu menjaga nikmat yang diberikannya dari kerusakan. Misalnya, ketika Allah menganugerahkan nikmat kesehatan, kewajiban kita adalah menjaga tubuh untuk tetap sehat dan bugar agar terhindar dari sakit, yaitu dengan berolahraga, menjaga pola makan ya. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Begitu juga dengan nikmat keimanan yang diberikan Allah. Kita harus senantiasa memupuk iman dan Islam kita dengan sholat, membaca Quran, menghadiri majelis-majelis taklim, berzikir dan rajin berdoa. Jadi, dalam suatu hadis Rasulullah SAW menasehati umat muslimin untuk selalu merasa rendah hati dan tidak sombong dengan cara memandang orang yang berada di bawah mereka, baik mengenai bentuk dan rupa tubuhnya, kesehatan dan kesejahteraannya, atau harta dan kekayaannya. Dengan cara itulah umat muslimin akan bersyukur karena merasa lebih beruntung dan keadaannya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Ya, sebaliknya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk memandang orang yang di atas mereka, sebab hal tersebut dapat menimbulkan rasa kecil hati dan rendah diri. Dia akan merasa kecewa dan mulai berprasangka buruk kepada Allah karena tidak memperhatikan keadaan dirinya atau pilih kasih dalam pemberian nikmat. Nah, itu tadi adalah keempat cara bersyukur menurut Islam. Jadi bisa dilakukan dengan perbuatan, lisan, ataupun dengan hati. Nanti anak-anak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cara bersyukur melalui lisan, cara melalui perbuatan, dan cara bersyukur melalui hati. Untuk tugas akidah akhlaknya, nomor 1, sebutkan 3 keutamaan dari orang yang bersyukur. Nomor 2, sebutkan 3 manfaat yang diperoleh dari kebiasaan bersyukur. Nanti tulis di buku tulis ya, kirim ke Google Classroom atau ke WhatsApp. Kita akan lanjut pelajaran akidah akhlak pelajaran 1 minggu depan tentang ciri-ciri dan contoh sikap syukur dalam kehidupan. Baik anak-anak, sekian sudah pelajaran akidah akhlak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Misa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.